apakah kesannya sekiranya Kopassus ini diremehkan. Bagaimana? Yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. So, kali ini saya akan react terkait dengan Kopassus guys. Kopassus ini adalah satu pasukan khusus yang ada di Indonesia. Jadi tajuknya adalah berita terbaru. Ini akibatnya jika Kopassus diremehkan. Nah, Masya Allah guys, kalau Kopassus sudah diremehkan, ini bermakna satu pasukan elit ya Indonesia yang mungkin kalau orang tidak tahu dia remehkan begini, habislah. Memang nayah oleh Kopassus nih. Sebab Kopassus ini satu pasukan elit yang disegani dan juga diiktiraf di peringkat dunia serta dihormati banyak negara ya guys. So, ini video saya tengok di channel Info Komando ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita support channel Info Komando dengan memberi like, komen dan juga subscribe sekali. Jadi jangan kita berlama-lama, saya pun mau tahu apakah kesannya sekiranya Kopassus ini diremehkan. Bagaimana? Yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Wah, ini China nih. Wow, tengok baret merah. Wow. Apa yang Kopassus akibatnya jika Kopassus diremehkan? Saya mau tahu ini benda nih. Wah, dia buat perbandingan dengan China ya. Oh, tengok Kopassus. Info Komando. Wah, ini. Wap. Oh. Tentara komunis cari masalah dengan anggota Kopassus, begini ujungnya. Sikap disiplin ibarat nyawa yang harus dijaga sepenuh hati oleh setiap anggota satuan elit komandan pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Hanya dengan disiplin, seorang anggota Korps Baret Merah akan berhasil menjalankan tugasnya. Tidak bisa dipungkiri jika Kopassus adalah salah satu pasukan elit yang namanya sangat masyhur. Tak hanya di kawasan Asia, namun juga di dunia. Kehebatan dan setiap seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi masalah bagi lawan-lawannya. Seperti kisah yang diceritakan oleh Letkol INF Faisal Izzuddin. Badan tegap. FIFA Militer mengutip catatan dari majalah Baret Merah edisi Hari Ulang Tahun Kopassus ke-63, di mana Faisal mengisahkan pengalamannya memimpin kontingen Indonesia dalam kompetisi menembak ASEAN Armies Rifle Meet di Vietnam pada 2014 silam. Oh, di Vietnam. Dalam berita sebelumnya, FIFA Militer mengungkap bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah gelar juara EERM terbanyak. Sepanjang 29 tahun gelaran itu berlangsung, kontingen Indonesia yang diisi oleh para prajurit terbaik TNI Angkatan Darat berhasil menyabet 13 gelar juara. Berangkat dari kesiapan tinggi, prajurit Kopassus di bawah pimpinan Faisal jelas membuat gentar lawan-lawannya. Ternyata Vietnam yang menjadi tuan rumah mencoba menggoda para anggota Kopassus agar fokusnya dalam pertandingan pecah. Jelang pertandingan esok hari, para anggota militer Vietnam mengajak para prajurit Kopassus meminum arak khas negara komunis itu. Pihak militer Vietnam berdalih minuman yang mengandung alkohol itu untuk menghangatkan badan dan mengusir hawa dingin. Akan tetapi tawaran itu ditolak mentah oleh para anggota Kopassus. Faisal yang kala itu juga menjabat sebagai komandan batalion aksi khusus Detasemen 81 membenarkan peristiwa itu. Kebanyakan Kopassus nih beragama Islam dan ini diminta untuk minum arak. Sepatutnya orang tidak boleh buat macam tu, kena menghormati juga kan guys. Tapi apa yang telah berlaku, dibawa minum arak. Apa jawabannya? Kita simak lagi video ini. Kami sudah siaga sejak awal dengan membawa bekal enak dari tanah air. Ngam jawaban macam tu. Kering tempe, abon, telur asin dan madu. Dia menggoda dengan tempe, telur asin, madu. Bisa membawa pelesiran ke kota setiap malam. Ucap Faisal. Tapi kami sudah mengecam dalam hati, kami akan ke kota setelah menang, katanya. Kedisiplinan tinggi para prajurit Kopassus sekali lagi menjadi kunci kesuksesan. Indonesia kembali menjadi juara EERM yang ke-7 secara berurutan dan meraih gelar ke-9 di ajang bergensi di kalangan militer Asia Tenggara. Militer Asia Tenggara. Kontingen Indonesia di bawah pimpinan Faisal
berhasil meraih 29 medali emas dari 45 29 medali emas. Kemudian Indonesia juga mengumpulkan 13 medali perak dan 2 perunggu. Wow. 5 kehebatan Kopassus hingga diakui dunia. Kasus penembakan 4 tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman DIY yang dilakukan 11 personil komando pasukan khusus Kopassus membuat publik kembali mengarahkan perhatiannya kepada pasukan elit milik TNI. Membuat publik kembali mengarahkan perhatiannya kepada pasukan elit milik TNI Angkatan Darat itu. Dulu jelang reformasi bergulir, Kopassus juga sempat membuat heboh publik saat itu tim Mawar Kopassus diketahui menculik sejumlah aktivis pro-demokrasi. Tahan ya, perempuan Meski demikian, prajurit Kopassus tak selalu berbuat negatif. Pasukan elit yang memiliki moto berani, benar, berhasil itu juga memiliki sederet prestasi yang membanggakan. Tak tanggung-tanggung prestasi yang dimiliki Kopassus tak hanya di dalam negeri, di dunia internasional Kopassus juga menjadi pasukan elit yang dipandang dan disegani dengan segudang prestasi. Berikut 5 kehebatan Kopassus hingga diakui dunia. Wah, ada 5 ini. Keahlian menembak sasaran secara tepat menjadi syarat mutlak anggota pasukan elit seperti Kopassus. Penembak tepat. Berbeda dengan pasukan biasa, pasukan elit menjadi andalan untuk menjalankan tugas-tugas penting yang tentunya memiliki angkatan kesulitan yang tinggi. Menembak tepat sasaran menjadi salah satu keahlian yang dimiliki Kopassus ketimbang pasukan elit dari negara lain. Dalam pertemuan pasukan elit Asia Pasifik yang diselenggarakan pada Desember 2006, personil Kopassus meraih juara penembak jitu. Canggihnya senjata yang digunakan merupakan senjata buatan bangsa sendiri yang diproduksi oleh PT Pindad. Sementara di posisi kedua diraih oleh pasukan elit Australia. Nomor 2 Kopassus peringkat 2 sukses operasi militer. Dunia internasional tak asing dengan nama Kopassus. Sebab pasukan elit milik TNI itu dikenal memiliki segudang prestasi. Pada pertemuan Elite Forces in Tactical Deployment and Assault di Wina, Australia, Kopassus meraih peringkat 2 dalam melakukan operasi militer strategis seperti intelijen, pergerakan, penyusupan, penindakan. Sementara di urutan pertama adalah pasukan elit Amerika Serikat Delta Force. Saat itu 35 pasukan elit dunia ikut unjuk gigi di ajang tersebut. Kopassus peringkat 3 pasukan elit dunia. Kopassus merupakan salah satu pasukan elit dunia, kan? Berdasarkan urutan pasukan elit dunia versi Discovery Channel Military edisi 2008, Kopassus berada di posisi ketiga pasukan elit dunia. Sementara di posisi pertama diduduki unit Kingdoms SIS dan di posisi 2 Israel Mossad. Hal itu jelas membanggakan TNI dan Indonesia. Sebab Kopassus nyatanya mengalahkan pasukan-pasukan elit dari negara lain. Salah satunya Amerika Serikat yang terlalu bergantung pada peralatan yang berbasis teknologi super canggih, akurat, dan serba digital. Skill Kopassus di atas rata-rata pasukan elit negara lain. Personil Kopassus tidak terlalu bergantung dan mengandalkan teknologi canggih. Karena itu, tiap personil Kopassus dituntut memiliki kemampuan bela diri yang cakap. Tak heran jika konon kabarnya satu prajurit Kopassus setimpal dengan 5 prajurit biasa. Hal itu tentu berada dengan pasukan negara maju seperti Amerika Serikat yang terlalu mengandalkan kecanggihan teknologi senjata yang dimilikinya. Narator Discovery Channel Military menyatakan sebuah pasukan khusus yang hebat adalah pasukan yang mampu mencapai kualitas sempurna dalam hal kemampuan individu. Kemampuan itu adalah kemampuan bela diri, bertahan hidup, kamuflase, strategi, daya tahan gerilya, membuat perangkap, dan lain-lain. Kopassus latih pasukan militer negara lain. Kehebatan yang dimilikinya, Kopassus membuatnya disegani militer negara lain. Bahkan sejumlah negara di dunia meminta Kopassus untuk melatih pasukan militernya, seperti negara-negara di Afrika Utara dan Kamboja. 80% pelatih militer di negara-negara Afrika Utara diketahui. Tapi yang saya ingat, Kamboja lah salah satu negara yang tiru cara pemakaian Kopassus daripada baret, loring, semua sama guys. Warnanya itu, kalau daripada jarak jauh, kita tidak dekat, kita rasa itu adalah Kopassus. Rupanya tentara daripada Kamboja. Menggunakan pelatih militer dari Kopassus, para perwira Kopassus ditugaskan untuk melatih pasukan militer yang dimiliki negara-negara di benua hitam itu. Sementara itu, Kamboja juga telah lama menggunakan pelatih militer dari Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan yang dilatih Kopassus adalah pasukan khusus bernama Batalion Prakomando 911. Pasukan itu merupakan bagian dari tentara kerajaan Kamboja. Meski demikian, prajurit Kopassus tak selalu berbuat negatif. Pasukan elit yang memiliki moto berani, benar, berhasil itu juga memiliki sederet prestasi. Sama sejak kan. Tak tanggung-tanggung prestasi yang dimiliki Kopassus tak hanya di dalam negeri, ketinggian di dunia internasional, Kopassus juga menjadi pasukan elit yang dipandang dan disegani dengan segudang prestasi. Tak hanya di kawasan Asia, namun juga di dunia. Kehebatan setiap anggota Kopassus bisa jadi masalah bagi lawan-lawannya. Seperti kisah yang diceritakan oleh Letkol INF Faisal Izzuddin Karimi.
FIFA Militer mengutip catatan dari majalah Baret Merah edisi Hari Ulang Tahun Kopassus ke-63, di mana Faisal mengisahkan pengalamannya memimpin kontingen di Indonesia dalam kompetisi menembak ASEAN Armies Rifle Meet dan meraih gelar ke-9 di ajang bergensi di kalangan militer Asia Tenggara. Saat itu kontingen Indonesia di bawah pimpinan Faisal berhasil meraih 29 medali emas dari 45 medali yang diperebutkan. Mantap, mantap, mantap. Tahniah Kopassus Indonesia. Jadi inilah guys sebenarnya yang harus dibanggakan oleh rakyat Indonesia kerana memiliki satu pasukan elit yang dihormati dan disegani di peringkat dunia. Apa yang menariknya di sini, Kopassus ini banyak negara-negara luar meminta untuk melatih tentera mereka guys. Salah satunya adalah negara Kamboja, dan itu saya pernah react tentang negara Kamboja meminta Kopassus untuk melatih, dan sampailah pakaian dari segi dia punya pemakaian seragam kan, dia tiru sebiji macam Kopassus. Jadi kalau dua itu diganding gitu daripada jarak jauh, kita nampak itu sama Kopassus semua. Rupa-rupanya daripada tentera daripada Kamboja. Jadi guys, inilah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh negara Indonesia, mempunyai pasukan elit yang bertaraf dunia. Dan setahu saya guys, antara orang yang pertama ya yang berjaya menjejaki kaki ke Gunung Everest, mereka itu adalah siapa orangnya? Daripada Indonesia, yaitu anggota Kopassus di Asia guys. Orang pertama berjaya mendaki gunung tertinggi di dunia. Jadi tahniah dan syabas ke atas pasukan elit ni. Semoga Indonesia terus aman, damai dan makmur dengan adanya Kopassus seperti ini ataupun pasukan elit seumpama ini dapat mempertahankan negara Republik Indonesia. So guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.